Pukul 1 siang, 9 Maret 1960, merupakan siang yang cerah seperti hari lainnya. Sekilas terdengar suara gemuruh kencang di langit gambir itu. Tepatnya di atas Istana Negara. Suara gemuruh itu perlahan terdengar lebih kencang. Gemuruh yang diciptakan oleh pesawat bomber pertama Indonesia, yaitu pesawat MiG-17 ciptaan Rusia. Tak lama Istana Negara dihujani oleh timah panas berukuran 23 mm yang dikeluarkan dari laras panjang yang tertanam di pesawat MiG-17 yang menyebabkan tembok dan kaca Istana Negara hancur berkeping-keping. Di balik kemudi pesawat itu ialah Aury Daniel Maucar dengan julukannya yang tak kalah tangguh, Tiger. Dia adalah salah satu pilot hebat yang memiliki kemampuan manuver pesawat yang sangat hebat. Bahkan, dia menjadi anak emas dari Aury saat negara ini mulai berbenah diri dan memperbaiki banyak sektor mulai dari ekonomi, sosial, dan juga politik. Sayangnya, kehebatan dari Daniel Maucar harus tercoreng setelah dirinya melakukan penyerangan di Istana Negara. Dani mendaratkan jet MiG-15 di landasan lapangan terbang Kemayoran setelah menempuh perjalanan dari Bandung. Menjelang siang, dia dapat giliran menerbangkan jet MiG-17 dalam rangka latihan. Pada pukul 11.45, pilot dengan call sign Tiger itu memasuki ruang kemudi jet MiG-17 bernomor 1112 dan tak lama kemudian memacu pesawatnya di landasan pacu Kemayoran. Sementara di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soekarno tengah membaca laporan harian dari beberapa menterinya. Bung Karno bahkan sempat bercanda dan berteriak-teriak kepada kolonel agar segera menyiapkan keperluannya. Cukup lama Bung Karno duduk di kursi kayu di depan teras istana. Hati Bung Karno gundah entah didera kegelisahan apa. Hari ini seperti ada yang lain, tidak seperti pagi sebelumnya. Berkali-kali Presiden pertama Republik Indonesia ini melihat jam tangannya. Sementara Dani dengan MiG-17 sedang melesat menembus angkasa raya. Tak seberapa lama, Bung Karno beranjak ke gedung DPA yang hanya berjarak 100 meter dengan Istana Negara. Ia diikuti beberapa ajudan perwira menengah dan bintara DKP atau Detasmen Kawal Presiden. Belum seberapa lama Bung Karno beranjak dari kursi kesayangannya, Dani dengan keakuratan luar biasa mampu menembus Istana Negara. Tiba-tiba, suara desing tembakan seperti mitraliur dari pesawat tempur mengenai kursi yang barusan diduduki Bung Karno. Kursi presiden yang masih panas diduduki Bung Karno hancur berkeping-keping. Tembakan juga menghantam pilar istana dan salah satu pilar jatuh dekat meja kerja Presiden Soekarno. Lalu, Dani melesat ke arah utara, menembaki kilang penyimpanan minyak di Tanjung Priok. Dalam hitungan menit, 2 kilang minyak terbakar hebat. Setelah 2 lokasi vital itu, Dani juga mengarahkan pesawatnya dengan kecepatan tinggi mengebom Istana Bogor. Aksi berani Daniel Maucar menyita perhatian dunia, bersamaan pengaruh Presiden Soekarno di mata internasional sangat luar biasa. Wordt boven de Molukken een bommenwerper van Amerikaanse makelij neergeschoten. Degup jantung Indonesia juga sempat terhenti oleh insiden nekat Daniel Maucar ini. Setelah melaksanakan misinya, dari atas pesawat
Dani tersenyum kecil, lalu mengarahkan pesawatnya ke selatan. Ia mendarat darurat di tengah persawahan Garut, dan aksi inilah yang membuat tercengang kedirgantaraan internasional. Bahwa hanya pilot jempolan yang mampu membuat hard landing seperti ini, dan pilot satu-satunya yang bisa hanya Daniel Maucar. Aksi Dani tak berdiri sendiri. Kisahnya berawal dari kekecewaan beberapa tokoh militer dan sipil di Sumatera dan Sulawesi. Saat itu, mereka merasa diperlakukan tidak adil akibat perimbangan keuangan yang jomplang. Orientasi politik Soekarno yang mulai condong ke kiri semakin mematangkan situasi konflik. Beberapa minggu setelah kejadian mengerikan itu, Daniel Maucar diseret ke persidangan. Beliau didakwa melakukan tindakan yang berbahaya kepada presiden. Apa yang dilakukan oleh Daniel Maucar ini sudah masuk tindakan makar, sehingga hakim memberinya hukuman mati sebagai balasan yang setimpal. Berdasarkan pandangan dari Permesta, dia melakukan aksi ini sebagai protes. Daniel Maucar melakukan penyerangan saat Bung Karno tidak ada di istana. Dia melihat terlebih dahulu bendera kuning emas yang menjadi pertanda ada atau tidaknya presiden. Setelah dijatuhi hukuman mati dan dipenjara, dia diminta oleh seorang Rima Melati untuk meminta maaf kepada Bung Karno. Merasa terus ditekan untuk meminta maaf, Daniel Maucar akhirnya menolak. Dia masih teguh dengan pendiriannya. Ingin mati pun tidak masalah selama apa yang jadi keyakinannya tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Melihat reaksi yang diberikan oleh Daniel Maucar ini, Bung Karno justru tidak marah. Dia menyukai pemuda itu karena memiliki pendirian yang kuat. Akibat kekaguman inilah, Bung Karno akhirnya mencabut hukuman mati yang diberikan kepada Daniel Maucar. Melalui kuasanya, Bung Karno tidak rela kalau pemuda dengan masa depan cemerlang ini harus dihukum mati. Setelah hukuman matinya dicabut, Daniel Maucar menjalani hukuman penjara selama kurang lebih 8 tahun sebelum akhirnya bebas. Setelah bebas, Daniel Maucar tidak aktif lagi di dunia AURI. Terlepas dari tindakan yang sangat melanggar hukum, Daniel Maucar tetap mendapatkan dana pensiun oleh pemerintah. Dia menghabiskan masa pensiunnya menjadi pendeta dan akhirnya meninggal pada tahun 2007